Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Feni Francisca Seranbria dengan NIM 200303082, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Baik, pada pagi hari ini saya akan memprodikan video review buku ke-15 tentang Internet Cina Ruang Publik Online, Hubungan Kekuasaan dan Komunikasi Politik. Baik teman-teman, mari saja kita menyaksikan video saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Internet Cina Ruang Publik Online, Hubungan Kekuasaan dan Komunikasi Politik. Komunikasi politik dan ruang publik online dalam teori Cina. Debat dan pertanyaan yang tidak depan. Teori spurt politik. Konsep dan debat teori spurt publik terutama dikaitkan dengan pekerjaan Jurgen Habermas. Dia mendefinisikan ruang publik sebagai bola krisis di mana orang swasta berkumpul sebagai publik melawan otoritas publik sendiri untuk melibatkan mereka dalam perdebatan atas peraturan umum yang mengatur hubungan. Interpretasi ini tentang bidang ruang publik sebagai area memfasilitas komunikasi politik di mana individu dapat terlibat dan menentang otoritas politik, yaitu pemerintah. Pada awalnya diberikan oleh Habermas sebagai kategori historis. Konsep Habermas tentang ruang publik kemudian memasuki debat akademik yang melampaui kategori historisnya dan kritik terhadap komunikasi puitis kontemporer melalui media massa. Gagasan bidang publik sering digunakan ketika menunjuk pada komunikasi politik antara masyarakat dan pemerintah, dan teori telah banyak diterapkan oleh akademik untuk memeriksa komunikasi tersebut secara kritis. Teori spurt publik. Kriteria institusional dan fungsi publik. Habermas mengartikan ruang publik bourgeois sebagai bidang yang dikenalkan ketegangan antara masyarakat dan pemerintah. Teori spurt publik, kritik dan debat definisi Habermas tentang ruang publik sebagai terdiri dari 3 kriteria institusi dan 2 fungsi politik, memberikan dasar untuk aplikasi teori bola publik sebagai kerangka kerja normatif di luar konteks historis. Politik kontemporer antara negara, publik dan media. Meskipun demikian, ini adalah dasar yang tidak diadopsi oleh para akademis secara tidak kritis. Sebaliknya, debat krisis dan kritis dari konsep itu sendiri, terutama karena digunakan dalam karya asli Habermas, juga telah dikembangkan. Janji dan keterbatasan ketika kerangka kerja spurs publik diterapkan pada analisis komunikasi politik kontemporer. Peran media adalah bingkai kerjanya digunakan untuk membahas hubungan antara masyarakat, pemerintah dan media dalam debat politik, dan untuk mempertanyakan apakah jenis media tertentu telah berkontribusi atau dibatasi debat yang sama.
inklusif, dan kritis terhadap kepedulian publik di ruang publik. Ruang publik dan media massa. Media massa menempati peran sentral dalam teori bola publik Habermas. Habermas mengikuti bahwa media massa memainkan peran penting dalam komunikasi politik di abad ke-20. Tetapi, ia mengapa perannya sebagai hamari untuk bidang publik. Ruang publik dan perdebatan internet. Di sekitar hubungan antara internet dan ruang publik tidak berbeda secara relatif radikal dari yang mengelilingi media massa. Ini bukan untuk menyarankan bahwa tidak ada perbedaan di antara mereka, karena dengan terlihat dengan berbagai jenis media, akademis menghadapi berbagai organisasi, representasi, peraturan dan efek yang membutuhkan pendekatan berbeda dan menghasilkan hasil yang berbeda. Kesimpulan, kerangka penelitian ini bertujuan untuk terlibat dengan debat akademik saat ini di sekitar bidang publik di jalur Cina dengan menggunakan konsep sebagai kerangka kerja untuk mempelajari komunikasi politik online negara tersebut. Baik Bapak, hanya ini saja yang dapat saya jelaskan sedikit tentang internet Cina. Baik Bapak, hanya ini saja yang dapat saya jelaskan sedikit tentang internet Cina ruang publik online, hubungan kekuasaan dan komunikasi politik. Jika terdapat tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.